wahai manusia, melupakan bagian kalian dari dunia. Secukup yang dibutuhkan. Bagi mereka yang zuhud terhadap dunia, mereka hanya mendapatkan apa yang dibutuhkan, urusan daripada apa yang ada di dunia. Tamam. Jadi bukan membenci dunia itu, menghilangkan dunia, dan itu tidak juga dikatakan salah. Tapi bagi orang-orang yang sampai kepada derajat zuhud yang sudah levelnya, tingkatannya paling tinggi. Tamam. Karena Imam Ghazali ini menjelaskan apa yang ada pada beliau, termasuk setiap beliau mengatakan bab zuhud, berarti beliau terlebih dahulu sudah pasti az-zahid, ya, orang yang zuhud. Nah, tentunya level manusia tidak sama, ya, tidak sama. Cuma dari sini kita bisa paham dan mengetahui. Atau ada keinginan diiringi kesungguhan untuk bisa sampai kepada derajat yang dianugerahkan Allah kepada Al-Imam Ghazali ini selaku narasumbernya, ya, di dalam kitab yang dikarang oleh beliau ketika membahas satu pembahasan. Di antaranya adalah zuhud. Maka di sini beliau menjelaskan tingkatan zuhud. Pertama, memaksakan zuhud terhadap dunia dan memerangi nafsunya dalam usaha meninggalkan dunia walaupun disukainya. Jadi harus dilatih, dipaksa. Dalam urusan dunia dipaksa. Menekan nafsunya, melawan, selalu mengambil arah yang berlawanan. Karena nafsu kita pada dasarnya senantiasa mempunyai banyak keinginan. Keinginan-keinginan yang beraromakan duniawi, ini yang harus ditekan. Kalau dihilangkan tidak bisa. Ya. Nggak ada orang yang bisa menghilangkan syahwatnya. Syahwat itu artinya keinginan. Kecuali mereka daripada ciptaan Allah, makhluk yang diciptakan yang memang tidak punya keinginan. Contohnya para malaikat. Malaikat tidak ada keinginan. Maksudnya syahwat. Di dalam menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawi. Tapi ada sebagai ibrah, pelajaran, malaikat yang dua malaikat, ya, yang ingin merasakan apa yang Allah letakkan pada makhluk yang Dia ciptakan bernama manusia, yaitu syahwat, adanya keinginan. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Wa unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut.
Akhirnya menyesal. Menyesal. Tapi itu untuk kita mengambil dan menjadikan pelajaran. Udah mulia seperti para malaikat ketika Allah letakkan pada diri mereka syahwat, keinginan, seperti Allah sudah tentukan kepada kita manusia, apa yang terjadi? Menyesal. Menyesal. Yakni dari itu kita ngambil pelajaran, memang penyesalan selalu di belakang. Ya, dengan kisah itu Allah menceritakannya dalam Al-Quran supaya kita bisa menjadikan penyesalan itu di depan. Menyesal dulu baru di depan. Ya. Mengkedepankan penyesalan di awal, bukan di akhir. Orang yang menyesal di akhirat daripada orang-orang kafir atau mereka para mujrim. Mujrim itu yang senantiasa berbaur dengan perbuatan dosa. Tidak ada guna dan arti lagi udah penyesalannya. Karena tempatnya ya saat ini di dunia. Kalau kita mau menyesal, penyesalan yang terbesar itu adalah ketika kita mengabaikan, meremehkan penyesalan itu sendiri, sedangkan kita masih diberi kesempatan sama Allah. Ya. Tapi tidak kita pergunakan dengan baik. Itulah keadaan orang-orang yang tidak beriman atau mujrimin di akhirat. Sehingga Allah berkata, bukankah kami telah mengutus Rasul, menurunkan kitab, tapi kalian mendustakannya? Nah, saat Allah memberitahu, menjelaskan itu diulang lagi, baru orang-orang yang penuh dengan penyesalan di akhirat sadar dan ingat. Tapi apakah itu bermanfaat? Tidak. Sama sekali tidak bermanfaat. Tamam. Jadi ditekan keinginan nafsunya dalam usaha apa? Meninggalkan urusan duniawi, kemewahan, kesenangan duniawi. Tidak orang yang memiliki semua dari hal-hal yang berbau duniawi ini bahagia, senang, tidak. Itu dari sudut pandang masing-masing orang. Ya. Dari sudut pandang masing-masing orang. Justru bisa jadi orang-orang yang memiliki dunia, mereka ketakutan. Ya. Tapi kita menilai mereka bahagia, senang selalu, apapun yang diinginkan bisa didapatkan, apapun yang diinginkan bisa didapatkan. Sedangkan menekan nafsu itu meninggalkan upaya untuk meninggalkan yang diinginkan. Meninggalkan upaya yang meninggalkan yang diinginkan bukan hampa. Artinya meninggalkan sesuatu yang diinginkan tapi sifatnya fana. Ya, tahu maksudnya? Sementara. Contoh, ketika kita lapar kita minum. Atau saat kita buka puasa nih. Ya. Minum es teh atau es buah. Enak tuh, nikmat tuh. Nikmat. Perut lapar, makan kambing, ayam goreng, ada sambal.
Nikmat ya? Enak, enak. Nah, pertanyaannya, nikmat yang kita rasakan itu berkelanjutan atau sesaat? Sesaat. Ya, sesaat. Dia tidak kekal. Nah, bagi mereka orang yang zuhud di dalam meninggalkan keinginan, ya, dia menginginkan sesuatu yang abadi. Jadi keinginannya tetap ada, cuma memahami keinginannya itu yang tidak sama, yang berbeda. Dia tidak menginginkan hal-hal keduniawian karena dia tahu itu fana. Sehingga berubahlah arah keinginannya kepada sesuatu yang sifatnya abadi dan kekal. Jadi keinginannya tetap, cuma persepsi yang berbeda. Cara dia memandang itu tidak sama. Ya, nah, ini nanti di akhir ini diceritakan salah satu gambarannya. Ya, meninggalkan yang tidak kekal untuk memenuhi keinginan yang kekal. Walaupun dia sukai, ya, walaupun disukai. Kita kan apa yang kita lihat hampir rata-rata kita sukai. Apa yang ente tidak sukai dari hal yang membuat Anda ingin memilikinya, tapi Anda sukai? Tidak mungkin. Ketika kita ingin memiliki, apalagi sampai ngebet banget pengen punya, pasti sebelum itu diawali dengan rasa suka. Nah, dari suka itu baru timbul keinginan memiliki. Pengen, suka ngelihat orang punya pesawat jet pribadi. Nah, karena sudah suka timbullah keinginan. Ya. Nah, itu yang dilawannya. Nah, yang dia tekan keinginan nafsu, keinginannya itu ditekan dalam urusan dunia karena dia mengetahui itu tidak abadi. Ma indallahi bagin, apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Selain daripada yang di sisi Allah, maksudnya akhirat. Nah, fana semua itu sifatnya. Yang kedua, dia bersikap zuhud terhadap dunia dengan sukarela karena meremehkannya di samping apa yang diharapkannya. Seperti orang yang meninggalkan 1 dirham demi 2 dirham, dan ini tidak memberatkannya, tetapi ia harus memperhatikan keadaan dirinya. Ini juga mengandung kekurangan. Jadi namakan zuhud, tapi masih ada celah atau kekurangan. Ya, belum sampai kepada zuhud yang levelnya tertinggi. Ya. Dia hilangkan 1 untuk mendapatkan 2. Walaupun keinginannya itu tidak dia dapatkan semua, tapi dia tidak kecewa. Ya. Dia tinggalkan 1 untuk dapat yang lebih. Akhirnya apa? La 1 ala 2 dia dapat. Namun apakah dia kecewa? Tidak. Dengan sukarela dia ikhlas. Ya. Bahkan dia remehkan itu. Dapat, ya alhamdulillah. Kagak dapat, ya alhamdulillah. Tapi dia punya keinginan kalau bisa dapat 2. Nah, kalau bisa dapat 2. Nggak dapat sama sekali. Nggak apa-apa karena dia meremehkannya. Kekurangannya di mana? Adanya keinginan meninggalkan yang 1, pengen dapat yang 2. Nah, itu dinamakan kekurangan. Menangnya dia di dalam zuhudnya
karena dia meremehkan yang diinginkan. Ya. Beda kalau meninggalkan satu untuk mendapatkan lebih dari satu, diiringin dengan ambisi. Andai dia tidak dapatkan, maka apa yang terjadi pada orang itu? Kesetanan, rasukan kalau hampir aja dapat gara-gara situ. Kurang ajar itu, gagal aku. Omel, menggerutu dia. Artinya dia tidak meremehkan perihal dunianya itu, urusan dunia yang fana ini tadi, tidak di dalam pemahaman meremehkan apa yang dia inginkan dari kelebihan tadi. Nah di situ dia belum sampai kepada zuhud, ya, orang-orang yang berzuhud. Tapi kalau dia masih meremehkan, walaupun ada keinginan untuk mendapatkan lebih dari yang dia inginkan, ternyata tidak dia dapatkan, dia dinamakan zuhud tapi kurang. Ya, tingkat atau level zuhudnya belum sebagus yang pertama bahkan. Ya. Yang ketiga, zuhud yang tertinggi, yaitu bila seseorang bersikap zuhud dengan sukarela dan tidak merasakan zuhudnya, karena ia tidak menganggap bahwa ia meninggalkan sesuatu, karena ia tahu bahwa dunia bukan apa-apa. Ini levelnya tertinggi, ya, tidak merasakan bahwa dia sedang zuhud. Dia tidak merasakan itu, tidak mengenal dirinya sedang berzuhud. Atau bahasanya dikatakan ini orang badannya aja ada di bumi, hidup di dunia, tapi hatinya tidak ada udah. Badannya aja di dunia tapi hatinya sudah bersama Allah Ta'ala. Makanya dalam urusan duniawi dengan level yang tertinggi dia tidak merasakan zuhudnya, padahal dia itu zuhud, dia tidak merasakan hal tersebut. Bukan karena dia tidak punya keinginan, ya, tapi dia tahu dan sadar bahwa dunia ini gak ada apa-apa. Ya, dia menyadari hal itu. Maksudnya apa? Yang dia pahami bagi level zuhud yang tertinggi hanya satu, Allah. Jadi dia tidak merasakan kalau dia sedang zuhud, padahal dia sudah melalui tahapan-tahapan zuhudnya. Mulai dari yang terendah, tengah-tengah, sampai kepada level yang tertinggi. Ketika itu sudah dapat didapati bagi mereka az-zahid di level tertinggi, dia tidak merasakan kalau dia sedang berzuhud. Contohnya Imam Ghazali, ngarang kitab nih. Level zuhudnya sudah melampaui umumnya orang yang berzuhud. Tamam. Nah. Maka ia seperti orang yang meninggalkan tanah liat dan mengambil permata. Ia tidak menganggap itu sebagai ganti, sedangkan dunia dibandingkan akhirat tidak ada artinya. Abu Zaid radhiyallahu anhu berkata kepada Abi Musa Abdurrahman, tentang apa Anda berbicara? Ia menjawab, tentang zuhud. Abu Zaid berkata, zuhud terhadap apa? Abu Musa menjawab, terhadap dunia. Maka Abu Zaid mengibaskan tangannya seraya berkata, aku mengira bahwa ia berbicara tentang sesuatu bagian dunia, bukan sesuatu yang ia bersikap zuhud terhadapnya. Perumpamaan orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat menurut ahli makrifat dan para pemilik hati yang dipenuhi penyaksian dan mukasyafat adalah seperti orang yang dihalangi anjing untuk memasuki pintu raja. Hati orang yang penuh dengan penyaksian, ini orang-orang yang di dalam hati mereka
ciri-ciri orang di antara tanda-tandanya adalah mereka orang-orang yang selalu bisa mengambil hikmah, pelajaran. Nah, itu dia bisa menyaksikan dari semua yang dia lihat. Teman. Lalu Yu'til hikmata man yasha wa yu'tal hikmata man yasha wa yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah dia memberikan hikmah. Siapa orang yang diberikan hikmah sama Allah, semua yang disaksikan itu dia bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Kemudian terbukanya al-hijab dari segala hal yang tertutup bagi budaknya hawa nafsu dan tidak bisa dia melihat apa yang ada di balik segala yang ditutup Allah. Hatinya tidak bisa melihat seperti itu. Bilang Allah dalam Al-Quran, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aimani wa garrabnahu najiyya. Nah, kemudian kami panggil Musa menjani bituril aiman, ya, dari sisi kanan, ya, Bukit Tur Sina dari sisi kanan. Maksud di sini Pak Mufassir mengatakan dari sisi kanan Nabi Musa, ya. Nah, sebagian riwayat menjelaskan dari balik bukit, ya, Sina di sisi kanan Nabi Musa saat itu. Wa garrabnahu, lalu kami dekatkan Musa kepada kami najiyah. Wa garrabnahu, kami dekatkan, yakni kami bukakan di setiap tabir dan sitar nur yang menutupi apa yang tidak tampak bagi manusia pada umumnya. Satu persatu kami buka, kata Allah, untuk Musa. Qarrabna, kami dekatkan dia. Dibuka, satu-satu dibuka sama Allah. Jadi yang tidak terlihat itu tampak oleh Nabi kita, Nabi Musa alaihi salam. Wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Sampai Nabi Musa melihat, ya, diizinkan Allah untuk melihat apa? Al-qalam, tulisan dan suara gerakan kalam yang menentukan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa berdialog langsung dengan Allah. Jadi begitu Allah mendekatkan ini, tadi dinamakan mukasyafah. Tamam. Kalau penyaksian mukasyafah, dia bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari semua yang dia saksikan dan dia lihat. Dan mukasyafah, terbuka apa yang tadinya tertutup. Wa garrabnahu najiyah, ya, ini munajat, berdoa kepada Allah. Kami dekatkan dan Musa berdoa. Apa doa Nabi Musa? Nabi Musa minta kepada Allah agar saudaranya Harun dijadikan seorang nabi. Garabnahu najiyah. Maka permintaannya dikabulkan sama Allah. Garabnahu najiyah
Apa ayat setelahnya itu? Waladaina min janibi turil aiman qarabna najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya. Dan kami anugerahkan dengan rahmat kami, kata Allah, atas permintaan yang diminta Nabi Musa kepada Allah, saudaranya Harun nabiyya, menjadi nabi. Karena Nabi Musa merasa menyerah menghadapi Firaun. Beliau mengatakan kepada Allah, mulutnya enggak fasih. Mulut Nabi Musa enggak fasih, artinya di dalam berdialog menghadapi Firaun. Jadi minta kepada Allah dan merasa bahwasanya Harun sepupunya lebih fasih. Akhirnya minta agar dijadikan nabi, dikabulkan Allah munajatnya, najiyah. Akhau Harun nabiya. Ada makna penyaksian mukasyafat. Baik, bagi orang yang zuhud, bagaimana kondisi mereka? Ini contohnya, gambarannya. Nah. Adalah seperti orang yang dihalangi anjing untuk memasuki pintu raja. Lalu ia melempar sepotong roti kepadanya sehingga melalaikan anjing itu, dan ia pun masuk pintu serta mendapatkan kedudukan di sisi raja. Hingga ia melaksanakan perintahnya di seluruh kerajaannya. Tidaklah engkau melihat ia mendapat kedudukan di sisi raja dengan sepotong roti yang dilemparkannya kepada anjing sebagai imbalannya. Setan adalah anjing di pintu raja, yaitu Allah Ta'ala. Ia mencegah manusia masuk padahal pintu terbuka dan tabir terangkat. Sedangkan dunia seperti sepotong roti. Jika engkau memakannya, maka kelezatannya sementara dan akan habis begitu ditelan. Kemudian tinggal berat di dalam perut besar. Kemudian menjadi busuk dan perlu dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Maka siapa yang meninggalkannya untuk memperoleh kedudukan di sisi raja, bagaimana ia perlu memperhatikannya. Ini menunjukkan bukan sesuatu yang mudah untuk sampai ke level zuhud. Orang yang zahid tertinggi, enggak gampang. Memang harus butuh kesungguhan. Tamam. Nah, ini perumpamaannya seperti dihalangi oleh anjing. Anjingnya itu namanya setan. Dicontohkan sosok anjing itu adalah syaitan. Ente pengen zuhud, nafsu ente dibisikin terus sama dia. Di situ kita harus menekannya, melawannya, berlainan arah dengan keinginan tadi. Ya. Baru sedikit aja, baru berbalik, baru berlawanan arah, datang setan, anjing tadi nih maksudnya anjing. Ya. Ya sudah, nantilah kapan lagi ini bisa, banyak biasanya balik arah lagi, satu arah lagi dia antara keinginan sama. Setiap ada upaya dari kita untuk sampai kepada zuhud, membuka pintu zuhud, baru berbalik melawan keinginan, dibalik arah lagi sama syaitan. Raja di sini adalah Allah. Bagaimana orang-orang yang zuhud mampu melewati itu? Kalau mereka sudah sampai kepada tingkatan zuhud yang tinggi, kasih aja anjing itu tulang, roti. Jadi tidak menghalangi itu untuk masuk ke pintu kerajaan. Maka roti tadi sebagai umpan itu yang difokuskan sama anjing. Saat dia lengah, masuklah ini orang ke pintu kerajaan. Kalau udah masuk pintu kerajaan, siapa yang dia temui di dalam, yang didapati? Rajanya.
Ketika kita sudah kasih umpan balik kepada nafsu dengan membelakanginya, tidak mengikuti keinginannya, tidak mentaati bisik rayunya, bujuk rayunya, maka perumpamaan itu kita telah melemparkan roti kepada anjing. Rotinya adalah dunia, artinya membelakangi keinginan kita. Itu seperti kita memberikan umpan kepada anjing. Membelakangi keinginan kita, menekan keinginan kita, syahwat kita, sama seperti kita tidak mendengarkan godaan syaitan, bisikan-bisikan, supaya kamu tidak sampai kepada pintu zuhud. Apalagi masuk. Tapi kalau orang berhasil masuk dan bisa membuat lengah anjing atau setan di dalam jiwa kita, maka kita akan berjumpa dengan raja. Kalau udah jumpa dengan raja, jangankan roti yang ente keluarkan, gudang roti ente bisa dapatkan dari raja. Ente minta apa aja dari raja, dikasih sama raja. Ketika kita udah masuk kepada kerajaan Allah, apapun yang kita minta Allah akan kasih. Nasib anjing sama roti tadi, ini rotinya jadi ampas, jadi kotoran, masuk perut. Anjing tetap di luar, nggak bisa masuk ke dalam pintu kerajaan. Tidak bisa dia masuk ke dalam pintu rahmatnya Allah. Tapi orang yang cerdas tadi, ahli zuhad, dia berhasil masuk dia. Dia masuk dan mendapatkan raja, mendapatkan Tuhannya Allah Ta'ala. Nah, Allah berikan kita pemahaman. Jadi kesungguhan di dalam hal ini yang dibutuhkan. Jadi sungguhan untuk mencapai kepada tingkat zuhud. Paling tidak masuk ke pintu zuhud atau pernah berzuhud atau berupaya berzuhud terus, jangan melengos, jangan berbalik arah, lama-lama jadi zuhud ya. Ketika kita mampu menekan syahwat keinginan kita, lama-lama kita sampai ke level zuhud. Mau itu tingkatan yang pertama, yang kedua, syukur-syukur bisa sampai kepada kedudukan zuhud yang paling tinggi. Tingkatan yang ketiga. Intinya tidak berputus asa, tidak selalu mendengarkan keinginan hawa nafsunya atau syahwat keinginan di dalam dirinya. Nah. Perbandingan dunia yang bersih dengan akhirat lebih sedikit daripada sepotong roti terhadap raja dunia. Karena tidak bisa dibandingkan antara sesuatu yang habis dengan sesuatu yang tak berakhir. Bagaimana mau membandingkan? Sesuatu yang habis sama yang gak pernah habis-habis. Gimana kita mau membandingkan satu gelas air yang kita minum, mineral ini, dengan air sungai? Gimana membandingkannya? Ente minum satu gelas habis, ente minum satu botol habis. Coba minum air sungai. Kalau minum air laut, tidak mungkin asin. Air sungai aja dah. Nah, gimana mau membandingkannya? Nah, seperti itulah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu akhirat. Kalau dibandingkan sama dunia, tidak ada artinya. Karena yang ada di dunia, sebanyak apapun yang kita miliki di dalam genggaman kita habis. Bisa habis yang kita miliki, atau dia tetap ada, kitanya yang habis. Tak ada dua, tapi habis pasti. Pasti itu habis. Ada orang kurang mampu, sederhana hidup. Ini kejadian di Palembang. Saya dapat kisah. Habis ta'lim, ada taraweh itu, pulang diantar ngelewatin satu bangunan mall. Yang ngantar saya cerita, karena dia tinggal di belakang mall itu rumahnya. Bebek ini rumah, kata dia, yang punya mall Trans Studio tuh, plus hotel di dalamnya.
Lalu ini orang dulu biasa-biasa aja, sederhana. Tapi ketika dia punya tanah di depan tuh yang sekarang jadi hotel sama mall dibeli, dihargai totalnya hampir 197 M. Tanah doang. Bukan sama bangunan, tanah doang. Ya, bangun mall, bangun hotel, artinya bisa digunakan untuk pembangunan dengan luas tanah tadi. Nah, selesai transaksi, uang sudah masuk rekening, esok mati dia. Sian banget kan. Belum sempat nikmatin duitnya. Transaksi selesai, besok mati. Duit udah masuk atas nama dia dengan tahapan-tahapannya. 2 tahapan pembayaran. 97 miliar. Tahap kedua selesai, tanda tangan, klik, cek masuk, besok mati. Matinya itu tidak sakit, tidak apa, pokoknya tiba-tiba dapat kabar, ngeliat udah nggak ada. Yang dapetin anaknya ada 3 atau 4. Ya kalau memang yang kita miliki dunia ini tidak habis, ya, maka dia akan tetap bertahan memang di situ tempatnya dia. Habisnya itu dari kepemilikan kita, tapi dia baliknya kepada alam kandungnya. Ente dapat uang, dapat emas, habisnya kemana? Ya muternya balik lagi ke perut bumi itulah, di dalam dunia ini. Tapi kalau kita yang habis kita di sini, tapi kita melanjutkan kehidupan setelah kehidupan dunia. Kira nikmat enggak yang seperti itu? Atau tanyanya gini, nikmatnya di mana? Nikmatnya di mana? Ada orang yang Allah kasih dalam urusan dunianya luar biasa. Tapi itu dia dapatkan di masa tuanya. Di masa mudanya dia ambisi, kerja keras, lama berpuluh tahun, sukses. Udah sukses, cara berpikirnya juga udah berubah. Beda kalau yang masih muda-muda, ya, masih pengen foya-foya, masih sanggup ke sana ke sini, keliling-keliling, healing-healing di luar negeri. Masih umurnya 20-an, 30. Nah kalau umurnya sudah 50-an, 60-an, ke atas 60, cara berpikir pun sudah beda. Walaupun di genggamannya banyak masih urusan dunianya banyak. Jangankan mau keliling dunia, keluar dari rumah males. Ayo kita jalan-jalan ke Meksiko nonton Piala Dunia. Jet pribadi ada. Bukannya beli tiket, dia punya pesawat. Tapi ketika denger, lamanya 19 jam ke sana. Aku naik pesawat sejam lebih sakit pinggang. Kenapa mau? Padahal dia yang punya pesawat. Cara berpikirnya yang sudah berbeda. Nah, sekarang nikmatnya di mana? Enggak ada kan? La ilaha illallah. Jadi nggak bisa dibandingkan akhirat sama dunia. Susah mau bandingkan bagaimana. Paling tidak yang bisa kita pahami, kamu dikasih sesuatu yang abadi, kekal. Terus kamu bandingkan dengan sesuatu yang fana, yang tidak. Di surga itu nggak ada ente ngerasa lapar, haus, pengen buang air kecil, pengen buang angin, pengen buang air besar, nggak ada. Nah, tapi keinginannya dikuatkan sama Allah sebagai bentuk ganjaran balasan atas kebaikan. Pengen makan ya, pengen minum ada, tapi
Seperti di dunia ini kapan kita pengen minum? Saat kita haus. Kapan pengen makan? Saat kita lapar. Di surga enggak seperti itu gambarannya. Keinginannya tidak sama dengan keinginan waktu kita masih hidup di sini. Nah, ketika keinginan datang itu sebagai bentuk ingin menikmati. Ya, tanpa ada konsekuensi yang membahayakan. Makanlah banyak-banyak, nggak mules, nggak bakal BAB. Minumlah banyak-banyak, nggak bakal kebelet pengen buang air kecil. Nah, itu di surga. Nah, sekarang bandingkan coba dengan di dunia. Minum banyak, sakit perut, makan banyak, mules perut. Ini nggak bisa dibandingkan. Sehat terus dan nikmatnya beda-beda, berubah-berubah. Nikmat yang hari ini kita rasakan di surga itu, ya Allah jadikan kita min ahlil jannah, ashabul jannah. Yang kita rasakan dari nikmat surga itu hari Senin, nggak ente rasakan lagi itu di hari Selasa. Jauh kejauhan sehari itu. Ya. Di waktu yang sama, dalam hitungan waktu yang sama, misal 1 jam, 5 menit yang lalu ente minum. Nikmatnya luar biasa. 5 menit berikutnya ente minum lagi. Tidak sama dengan yang sebelumnya 5 menit itu. Ya. Nanti menit ke-15 ente minum lagi. Beda dengan menit ke-10 dan menit ke-5. Ya. Di atas itu terus nikmatnya tidak habis-habis. Saking kekal itu dan tidak habis-habis. Ya. Itu yang bisa kita gambarkan. Tapi pada hakikatnya lebih dari yang kita tasawwar gambarkan. Sama halnya dengan mereka yang tersiksa di neraka. Ya. Sakitnya, pedihnya yang dirasakan di dalam api neraka itu. Hingga dikatakan ya dalam ilmu kedokteran itu dari tubuh manusia itu yang paling menyakitkan pertama dirasakan apa? Yang paling sakit kulit. Karena di balik kulit kita ini jutaan saraf. Ya. Makanya orang yang kulitnya kebakar itu sarafnya ikut mati. Hingga tidak lagi dia merasakan sakit yang sudah terbakar parah kulit manusia itu. Mati rasa dia sudah, tidak ada lagi karena sarafnya udah rusak. Tapi paling sakit anggota tubuh pertama adalah kulit, bukan daging, bukan otot. Oh, kulit. Anda pernah disuntik? Diimpus. Saat ditusuk jarum itu ke kulit sakit. Ya. Tapi di dalam apakah merasakan sakit lagi? Padahal itu infus itu di dalam sudah tuh. Bukan di kulit lagi. Nggak ada dia rasa sakit di dalam. Jarumnya tuh. Ya, atau plastik jarumnya kan. Tapi saat mau menembus kulit itulah sakitnya. Ya. Sehingga kulit yang terbakar parah hilang rasa sakitnya. Beda dengan di neraka. Ya. Kulit manusia yang diazab di dalam neraka itu sakitnya menandingi, mengalahkan rasa sakit yang sebelumnya. Sama kayak gambaran di surga tadi, tapi bedanya nikmat. Lihat Allah bilang dalam Al-Quran, kami gantikan kulit mereka dengan kulit selain kulit yang itu. Apa ayatnya itu? Badalna jildan gairi. Itu ayatnya seperti itu, artinya kami gantikan kulitnya dengan kulit yang lain. Katakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kulit penghuni neraka yang teradab itu terdiri 100 lapis kulit. 100 lapis. Nah, tebalnya kulit penghuni neraka itu 70 zira' semua sisi, bukan satu sisi.
dari semua sisi, belakang, depan, atas, bawah, kanan, kiri, samping, sekeliling 360 derajat. Tebalnya 70 dirok, berarti 35 meter. 1 dirok 50 cm, ya betul. 70 bagi kalau 50 dirok, kurang lebih 30-an meter. Tebal kulit penghuni neraka itu 100 lapis. Ketika sudah satu hangus, terbakar, nah kalau sudah rusak kulit kan tidak merasakan sakit lagi. Kami ganti dengan kulit yang baru, kata Allah. Supaya dia merasakan pedihnya siksaan di dalam neraka ini. Liyudhiqul adab. Untuk mereka merasakan pedihnya adab. Nanti diganti lagi. Karena Nabi mengatakan dalam 1 jam, dalam satu waktu, entah 1 jam atau 1 hari, itu penghuni neraka itu berganti kulit sebanyak 100 kali ganti kulit. Dalam 1 saat itu 1 jam maksudnya. Dalam 1 jam itu penghuni neraka ganti 1 kulit. Habis kulit 1, ganti kulit 2, 100. Dan begitu seterusnya. Na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Nah bandingkan itu pedihnya kalau dengan yang ada di dunia sesaat. Api yang ada di dunia sakit, panas, tapi sesaat. Kalau mau dibandingkan dengan api di akhirat, bagaimana orang bisa membandingkan akhirat dengan dunia? Tidak ada yang bisa membandingkan antara akhirat dengan dunia. Naam. Dunia akan berakhir dalam waktu dekat, walaupun berlangsung 1.000.000 tahun, bersih dari berbagai kekeruhan, maka kesudahannya adalah kemusnahan. Bila demikian halnya, maka ketahuilah bahwa derajat tertinggi adalah jika engkau jauhi segala sesuatu selain Allah Ta'ala, demi mengharapkan ridhonya. Hal itu dilakukan dengan mengenalnya dan mengenal kedudukannya yang tinggi. Maka janganlah mengandalkan makanan, minuman, nikah, tempat tinggal, dan segala kebutuhanmu kecuali sekedar yang engkau perlukan untuk menegakkan badan dan menghidupimu dirimu. Inilah zuhud yang hakiki. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Ya Allah berikan kita pemahaman ya, dan semoga Allah muliakan kita untuk bisa mengamalkan ya, apa yang kita dapatkan daripada kalam salafun as-salihun, orang-orang yang sudah sampai kepada tingkatan zuhud yang tertinggi, yang selalu hanya pada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan untuk kita insyaallah. Ya, walaupun tidak sampai kepada yang tertinggi, minimal kita masuk ke dalam istana zuhud ya. Pintu zuhud sekarang kita sedang kita ketuk. Nah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk masuk dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan daripada zuhud, terkhusus dalam urusan duniawi ya. Zuhud dalam urusan duniawi ya, diberikan Allah pemahaman untuk hal tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.